Oke, selamat sore buat kita semua. Baik, hari ini kita akan diskusi tentang kanker. Nah, sebelum kita melakukan diskusinya, ada baiknya kita berdoa dahulu supaya apa yang kita kerjakan pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita masuk ke kasus CBL ketiga, yaitu tentang kanker, dan kita dapat kasus mengenai kasus 1 mengenai kanker breast cancer atau kanker payudara. Nah, di sini udah ada panduan untuk diskusinya, yaitu yang pertama, klasifikasi istilah dan konsep selama 10 menit, yang kedua, identifikasi masalah selama 20 menit, yang ketiga, brainstorming dan analisis permasalahan selama 45 menit, dan yang keempat, yaitu penentuan penyelesaian kasus. Nah, langsung saja kita masuk kepada poin 1, klasifikasi istilah dan konsep. Pada Saudari Linda boleh, enggak usah ding. Oke. Nah, di sini ada kasus di mana Nyonya T, tanggal lahir, umur tertera di lembaran kasus, kemudian didiagnosis metastase CA mamae, dan juga sudah ada pemantauan terapi obat, di mana ada tanda vital, keluhan, hasil lab, obat yang diberikan, pramedikasi dan postmedikasi. Nah, yang di panduan pertama kita akan membahas tentang klasifikasi istilah dan konsep. Buat teman-teman yang masih ada yang belum mengerti beberapa istilah ataupun konsep dari yang akan kita bahas hari ini, boleh dipertanyakan dan akan kita diskusikan selama 10 menit, dimulai dari sekarang. Izin masuk, moderator. Oke, silakan Rifda. Ya, saya Rifda, NIM 079 ya. Tadi kan kalau di kasus itu kan ada tulisannya kalau pasiennya itu kankernya sudah bermetastasis gitu ya. Nah, maksudnya sudah bermetastasis itu kayak gimana? Nah, gitu. Terima kasih. Oke. Ini mau dijawab langsung atau masih ada teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu? Kita tampung dulu jawabannya. Atau sudah ada yang mencari tahu? Boleh? Boleh. Aku tuh masih ini loh, hubungannya si anem ke kanker itu gimana gitu. Baik. Hubungan anemia dan kanker. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada istilah yang belum dipahami dari teman-teman? Sekiranya tidak ada, kita akan mencoba berdiskusi tentang pertanyaan dari mungkin istilah dari Rifda, konsepnya bagaimana, apa perbedaan, mungkin di sini lebih kepada apa perbedaan kanker metastase dan kanker yang biasa. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah mencari tahu, boleh menyampaikan. Masuk moderator. Oke. Izin masuk Silakan. moderator. Iya, silakan Silva. Halo Silva. Oke, sepertinya Silva lagi ada gangguan jaringan. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Lia, hubungan anemia dan kanker.
sambil menunggu Saudari Silva. Izin masuk moderator. Silakan. Ya, saya Indriana dan Cucu ya. Jadi yang terkait anemia. Jadi kan di kasusnya ini dia pasiennya menderita anemia ya sebelum dia itu melakukan kemo. Nah, saya itu baca dari jurnal kalau misalkan anemia ini memang bisa berhubungan dengan kankernya dan juga dengan akibat dari obat kemoterapinya. Nah, untuk yang kanker berhubungan dengan anemianya itu sendiri, si kanker ini tuh berhubungan dengan inflamasi, di mana jika si kanker ini berhubungan dengan inflamasi, dia itu nanti melepaskan sitokin inflamasi seperti TNF, IL-1, dan IFN gamma, yang mana dengan pelepasan sitokin inflamasi ini dapat menekan produksi dari EPO, atau EPO itu erythropoietin gitu. Nah, pelepasan sitokin inflamasi ini juga menghambat dari pelepasan besi, dan juga dia menghambat proliferasi sel eritroid progenitor. Nah, itu yang dari yang itu tuh bisa menyebabkan anemia. Itu yang kalau misalkan kanker berhubungan sama anemianya. Terus yang kedua itu anemianya ini juga bisa disebabkan karena obat kemoterapinya. Nah, untuk yang akibat dari obat kemoterapinya ini, jadi biasanya obat kemoterapi sama radioterapi ini punya adverse reaction, yaitu bisa supresi sumsum tulang belakang. Terus si obat kemoterapi ini dia itu bisa apoptosis sel eritroid, dan dia itu juga bisa menyebabkan kerusakan ginjal dengan merusak sel tubulusnya ginjal, yang mana ini tuh nanti dapat menyebabkan pengurangan dari eritropoietin, dan nanti bisa terjadi anemia. Mungkin yang baru saya baca itu terkait anemia yang berhubungan sama kanker itu seperti itu. Baik, dari penjelasan Ana tadi, apakah Lia sudah mengerti apa bagaimana? Sudah bisa ditangkap? Terima kasih. Oke. Baik. Nah, selanjutnya tadi Silva mau menjawab tentang kanker metastase dan kanker biasa, dan ya dipersilakan Silva. Terima kasih Mbak Putri. Ya, saya Silva, NIM 078, izin menyampaikan sharing ya terkait pemahaman saya mengenai perbedaan breast cancer dengan breast cancer yang sudah bermetastasis. Jadi breast cancer itu atau kanker payudara merupakan pertumbuhan sel yang tidak normal dan tidak terkendali, di mana pertumbuhan ini terjadi pada payudara. Nah, pada kanker payudara ini, berdasarkan tingkat keparahannya ini ada stage 0 atau stadium 0, stadium 1, stadium 2, stadium 3, sampai stadium 4. Nah, kalau yang stadium 0 ini, kanker payudaranya ini masih non-invasif atau belum menyebar sampai ke kelenjar getah bening. Nah, kalau kanker payudara yang stage 1, yang stadium 1, ini sudah muncul kanker payudara, diameternya ini kurang dari 3/4 inci. Akan tetapi sel kanker ini belum menyebar. Nah, kemudian untuk yang stadium 2 di sini, ukuran kankernya ini masih cukup kecil, tapi sudah mulai menyebar ke kelenjar getah bening. Kemudian ada juga yang stadium 3, makin parah lagi, di mana diameternya ini sudah mulai membesar lebih dari 2 inci dan mulai menyebar ke lebih banyak kelenjar getah bening. Nah, ini juga sudah mulai menyebar ke area lain, tapi masih di sekitar payudara. Nah, untuk yang paling parah itu ada stadium 4. Nah, di mana stadium 4 ini merupakan sesuai pada kasus kita ya, di mana kasus kita ini kan pasiennya sudah mengalami kanker payudara yang telah bermetastase. Nah, kanker payudara metastasis ini juga sering disebut dengan kanker payudara stadium 4, di mana stadium akhir, di mana yang sudah paling parah kondisinya.
Nah, ini itu di mana sel kanker ini telah mulai menyebar ke organ tubuh lain, seperti tulang, paru-paru, hati, dan sampai ke otak. Begitu, sepemahaman saya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Silva. Kepada Saudari Rifda, apakah jawaban dari Silva bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih. Baik. Nah, teman-teman, kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Apakah ada yang masih dipertanyakan atau masih dibingungkan terkait istilah dan konsep? Mbak Moderator, saya boleh Ya, masuk? silakan, Winda. Ya, boleh. Saya ingin bertanya, saya masih bingung terkait hubungan, kan di sini kasusnya kita ada ini ya, mual sama muntah. Nah, itu hubungannya gimana ke pasien kankernya gitu? Oke, baik. Nah, untuk teman-teman yang lain, apakah sudah ada yang mencari tahu tentang hubungan mual muntah dengan penyakit kanker? Izin masuk moderator. Iya, silakan Rifda. Ya, jadi mungkin sepemahaman saya ya, kan pasiennya itu ada mual muntah. Nah, jadi mual muntahnya ini sebenarnya biasanya itu disebabkan oleh obat kemoterapi yang diterima oleh pasien gitu. Nah, itu kan dari rekam medisnya juga kelihatan ya, mual muntahnya itu baru muncul saat pasien itu diberikan kemoterapi yaitu tanggal 9 September, tanggal 6 Septembernya itu kan. Jadi Ya. mungkin itu ada hubungannya sama pemberian obat kemonya gitu, mungkin begitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Rifda. Mungkin kepada Saudari Winda, apakah bisa diterima? Sudah bisa. Oke, baik. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya tentang istilah dan konsep yang masih belum dimengerti. Kalau sudah clear, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu identifikasi permasalahan. Oke. Baik, kita lanjut di identifikasi dan masalah. Mungkin dari teman-teman ada salah satu yang boleh memaparkan tentang hasil lab dari si pasien. Mbak, saya izin masuk ya, Mbak. Baik, silakan. Jadi di data labnya, saya Lucilia, NIM 076. Jadi tuh di data labnya pasien kita, kan hemoglobinnya di tanggal 3 itu masih 8,1, di tanggal 4 itu 9,6, di tanggal 6 10,4, dan itu tuh nilai normalnya kalau hemoglobinnya tuh 11,7 sampai 15,5 gram per dl. Jadi HB-nya tuh turun. Kemudian untuk yang eritrositnya, yang tanggal 3 itu 3,44, tanggal 4 itu 4,08, tanggal 6 4,68 juga, dan itu masih jauh dari nilai normalnya, Mbak. Jadi eritrositnya juga turun. Kemudian mungkin bisa, kalau yang hemoglobinnya turun, bisa disambungin ke anemianya ya. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Lia. Mungkin kita di sini berarti tadi dari simpulannya bahwa data abnormal dari pasien adalah HB dan eritrosit ya. Betul. Oke, selanjutnya kita masuk ke problem medik untuk menentukan objektif dan subjektifnya. Nah, yang pertama ini untuk menentukan problem medik dari kanker. Nah, dari teman-teman, mungkin bagaimana tanggapannya?
Mungkin izin masuk lagi Mbak, boleh nggak? Ya, silakan dia. Kalau yang problem medis buat yang kankernya, itu subjektifnya lemas, lesu, nyeri di payudara, tidak nafsu makan, mual, dan muntah. Terus untuk data objektifnya nggak ada. Kemudian untuk yang anemianya, itu subjektifnya lemas, lesu, nggak nafsu makan, objektifnya HB-nya rendah, eritrositnya juga rendah. Udah, Mbak. Oke, terima kasih kepada Saudari Lia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke obat yang akan diberikan. Nah, di mana kita tahu, boleh sama-sama dilihat kasusnya, si pasien mendapatkan obat kanker yaitu paclitaxel sebanyak 267 mg dan juga siklosporamid sebanyak 918 mg. Kemudian diberikan pengobatan premedication pada tanggal 6 yaitu dexamethasone 5 mg 1 ampul, dipenidramin 10 mg 1 ampul, ondansetron 1 ampul, ranitidin 1 ampul. Kemudian pada saat post medication-nya diberikan tablet ondansetron 8 mg 3 kali 1, kemudian vitamin B kompleks sebanyak 3 kali 1, tablet vitamin C 3 kali 1, dan salep hidrokortison. Kemudian diberikan juga infus NaCl 500 mg sebanyak dengan tetesan per menit 30, diberikan pada tanggal 3, 4, dan 6, kemudian diberikan transfusi PCR pada tanggal 3 dan 4. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja untuk membahas kita langsung membahas menganalisa masalah yang terkait dengan kasus kita. Yang pertama mungkin untuk pengobatan pada kanker, apakah ada masalah yang terkait pengobatan, apakah pengobatannya sudah benar atau belum. Nah, disilakan kepada teman-teman untuk membuka dan melihat untuk jurnalnya terlebih dahulu supaya bisa dikaitkan terkait terapi yang telah diberikan dan telah diterima si pasien di rumah sakit. Oke, apakah sudah ada yang mendapatkan bagaimana terkait pengobatan terhadap kanker yang telah diberikan, yaitu paclitaxel dan siklosporamid? Nah, di pasien ini tuh dia metastasis ya. Nah, untuk metastasi, adakah dari teman-teman yang sudah mencari atau mengetahui obat untuk kanker metastasi itu bagaimana? Izin masuk, moderator. Oke, silakan. Ya, jadi saya sudah pernah baca untuk yang di NCCN untuk kanker payudara, itu di halaman 32 ada algoritmanya. Untuk yang kanker payudara stage 4 atau yang sudah bermetastase itu nanti harus dilihat dulu gitu. Untuk bisa menentukan regimen terapinya harus dilihat dulu, itu nanti ada
penyakit yang atau metastase ke tulang atau tidaknya. Setelah itu nanti baru bisa menentukan regimennya itu dilihat dari hormon reseptor dan HER2-nya itu apakah hasilnya negatif atau positif begitu. Baru bisa menentukan terapinya gitu mungkin. Oke, baik. Masuk moderator. Iya, silakan Sil. Ya, saya setuju ya dengan tadi yang disampaikan oleh Rida. Saya juga menemukan serupa pada untuk tata laksana pasien kita, di mana untuk kanker payudara metastasis atau stage 4 ini, benar tadi dilihat terlebih dahulu ada metastase ke tulang atau tidak. Nah, kalau dilihat di pasien kita kan tidak ada tanda-tanda metastasis ke tulang ya, kalau dari data kasusnya. Nah, sehingga kita bisa langsung lihat dari data HR dan HER2-nya. Akan tetapi kan di sini di kasus kita tidak terdapat data tersebut ya. Tidak terdapat data hormon reseptor yaitu ER atau PR serta HER2. Mungkin bisa kita diskusikan bersama gitu ya. Tata laksana yang tepat untuk pasien kita gitu. Karena kan di sini belum diketahui gitu untuk ER, PR sama HER2-nya gitu. Jadi mungkin untuk terapinya nanti bagaimana begitu bisa didiskusikan bersama-sama gitu. Soalnya nggak ada tuh buat data HR sama HER2-nya. Oke, terima kasih Silva. Nah, berarti tadi ya untuk metastase dilihat dulu data penunjangnya yaitu HER2, HR, dan ER, dan PR. Dan kemudian teman-teman bagaimana tipe obat yang digunakan. Nah, yang digunakan yaitu siklosfosfamid dan juga paclitaxel. Terkait dengan pengobatan yang diterima, apakah kita bisa mengasumsikan bahwa si pasien HER2-nya itu positif apa negatif? Izin masuk lagi mungkin moderator. Silakan. Ya, kalau dilihat dari obat kemoterapi yang udah diberikan kepada pasien, saya lihat-lihat dari guideline NCCN ini, jadi bisa diasumsikan kalau yang pemeriksaan HER2-nya itu pasiennya itu negatif ya. Nah, kalau misalnya diasumsikan HER2-nya itu negatif, jadi nanti pasiennya itu bisa diberikan sistemik terapi. Nah, sistemik terapi itu salah satu contohnya itu tadi yang sudah diberikan kepada pasien seperti paclitaxel sama siklofosfamidnya begitu. Nah, yang untuk regimen yang untuk stage 4 yang HER2 negatifnya itu bisa dilihat di NCCN halaman 79. Oke, apakah ada yang mau menambahkan terkait yang Rifda berikan tadi, penjelasan tentang HER2-nya? Mungkin terkait ER atau PR-nya juga? Izin masuk moderator. Silakan, Ana. Ya, saya Indriana 77. Ya, saya tadi setuju ya dengan Rika. Jadi mungkin karena tidak adanya data terkait yang HER dan HR itu, kan kita nggak tahu HER-nya itu negatif atau positif, HR-nya negatif atau positif gitu. Nah, kita bisa mungkin lihatnya dari obat yang udah dikasih. Jadi kan emang di kasusnya itu dia itu kan dijadwalkan kemoterapi yang kelima pada tanggal 4 September. Nah, terus dia itu sudah didiagnosa setelah kanker payudaranya itu setelah bermetastase. Nah, berarti kan ini obatnya ini kan dikasih juga diberikannya pada tanggal 6 untuk obat regimen kemoterapinya. Nah, berarti mungkin saja memang ini sudah terapi untuk kanker payudara yang sudah metastasis gitu. Nah, memang benar tadi saya juga baca di NCCN untuk yang obat paclitaxel dan siklofosfamid ini memang biasanya digunakan untuk yang
kanker payudara metastasis yang triple negatif gitu. Terus saya juga membaca dari jurnal bahwa memang kombinasi terapi anti kanker untuk kanker payudara metastasis ini memang dengan kombinasi ini lebih efektif begitu. Nah, untuk yang kombinasi terapi yang biasa digunakan itu biasanya kombinasi terapi dengan perbedaan obatnya itu dengan perbedaan molekuler target, sehingga nanti mutasi sel kankernya itu dapat dihambat. Terus yang kedua itu juga bisa menggunakan kombinasi obat yang dia itu punya pathway seluler yang sama, sehingga akan muncul efek sinergis yang dia itu bisa meningkatkan efikasi terapinya dan meningkatkan selektivitas targetnya gitu. Nah, mungkin tapi kan di yang kasus kita kan kombinasinya Pakli sama Siklo ya. Nah, Pakli sama Siklo itu di NCCN itu tidak ada kombinasi yang Pakli dengan Siklo begitu. Nah, mungkin kalau menurut teman-teman itu gimana begitu? Apakah lebih baik kita menggantinya atau kita tetap saja melanjutkan terapi untuk kombinasi terapi yang Pakli dengan Siklo, sedangkan di NCCN itu kan yang pertama itu kalau tidak salah kombinasi antara dokter dengan Siklo. Kalau menurut teman-teman mungkin gimana? Ada yang punya pendapat? Kasih. Si Ana, baik berarti kalau untuk metastase yang HER2-nya kita pakai yang triple negatif tadi, berarti kita yang first line-nya itu doxorubicin dan cyclosporamide. Nah, yang kita dapat itu adalah di kasus ini paclitaxel dan cyclosporamide. Nah, dari teman-teman bagaimana? Apakah kita akan melanjutkan atau ada pertimbangan lain? Sambil kita membuka NCCN untuk melihat regimen terapinya. Diberikan waktu. Kalau teman-teman sudah mendapatkan regimen terapinya bagaimana, boleh langsung diberikan aja tanggapannya. Izin masuk moderator. Iya, silakan Rifda. Jadi kalau tadi yang sebaca saya di NCCN ya, untuk yang kanker payudara metastase yang HER2 negatif ini sebenarnya kalau di NCCN itu lebih disarankan untuk monoterapi gitu, kemoterapinya sebenarnya. Seperti misalnya golongan antrasiklin itu misalnya doxorubicin, terus misalnya golongan taksan itu ada paclitaxel, tapi itu tuh lebih disarankan monoterapi begitu. Tapi sebenarnya bisa juga di catatannya itu bisa dibikin jadi kombinasi kalau ada progresi dari si kankernya begitu, atau ada visceral crisis. Namun saya sebenarnya masih bingung visceral crisis itu apa gitu. Jadi apakah teman-teman ada yang sudah pernah mencari? Baik Rifda. Nah, Rifda masih bingung terkait visceral crisis. Dari teman-teman adakah sudah yang mencari atau mengetahui visceral crisis itu seperti apa? Atau bagaimana? Izin masuk ya moderator. Iya, silakan Silva. Nah, ya, saya Silva. Izin menanggapi tadi ya yang terkait Rifda menanyakan terkait visceral crisis. Saya itu pernah membaca kalau visceral crisis itu merupakan progresi lanjutan dari kanker payudara yang telah bermetastase ini. Kan kanker payudara yang telah bermetastase ini kan bisa bermetastase ke organ yang lain ya, seperti tulang, kemudian hati, paru-paru, hingga ke otak. Nah, visceral crisis ini merupakan tanda-tanda di mana
mulai terjadinya disfungsi organ akibat perkembangan dari si kankernya ini. Jadi sudah sangat parah gitu kalau misalnya visceral crisis ini. Nah, sedangkan di kasus kita ini kan sebenarnya belum diketahui dengan jelas ya apakah visceral crisis ini ada atau tidak, karena keluhan yang dialami pasien ini tidak menunjukkan gejala atau tanda-tanda yang menuju ke visceral crisis gitu. Oke. Baik, terima kasih Silva. Bagaimana Rifda? Saudari Rifda? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Oke, baik, berarti kita ini kemungkinan obatnya dilanjut dengan rekomendasi buat tes HR, PR, dan HER2-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas obat yang telah diberikan pada saat premedikasi dan postmedikasi. Dari teman-teman mungkin sudah membaca kasusnya. Apakah ada yang mungkin sekiranya kita bahas terkait pengobatannya? Apakah ada yang underdose atau bagaimana? Silakan. Izin masuk, moderator. Ya, silakan. Ya, saya Indiana 77 ya. Saya ingin membahas terkait yang premetnya terlebih dahulu. Jadi yang saya baca di NCCN terkait anti-emesis ya. Untuk kita kan pasiennya diberikan obat siklofosfamid. Nah, siklofosfamid ini dia itu termasuk siklofosfamid dengan dosis kurang dari 9.500 mg itu dia termasuk ke dalam obat yang moderate, resikonya tuh moderate buat muncul mual muntahnya. Nah, untuk yang obat dengan resiko moderat ini, dia itu biasanya premetnya itu diberikan dexamethasone dan ondansetron. Untuk dexamethasone-nya itu diberikannya 12 mg IV, kemudian ondansetronnya itu diberikannya bentar. Untuk ondansetronnya itu diberikannya jadi dexamethasone 12 mg dan ondansetronnya itu 8 sampai 16 mg IV gitu. Jadi kalau menurut saya itu dexanya itu masih underdose gitu untuk yang premetnya. Terima kasih. Baik, buat teman-teman untuk postmednya bagaimana? Baik, izin masuk lagi deh. Oke, silakan Lia. Ini kan pasien kita kan pakai paclitaxel, sedangkan obat paclitaxel tuh dia bisa menyebabkan reaksi hipersensitivitas gitu. Jadi kan pakainya yang difenhidramin. Tapi kalau misal yang saya baca yang di NCCN itu tuh difenhidramin harusnya itu diberikan untuk kemo hari pertama itu 50 mg secara IV, sedangkan di kasus kita hanya 50 mg IV, sedangkan di kasus kita itu 10 mg per 10 mg satu ampul. Jadi itu underdose. Oke, baik. Adakah lagi yang menemukan ke itu untuk apanya? Untuk pengobatannya? Kalau tidak ada kita lanjut. Sorry, Oke, Mbak. dari Rifda silakan. Yang di fenhidramin itu dari BCC. Oke, baik. Baik, Saudari Rifda silakan. Ya, saya
baca dari kasus itu ya, nemu ada DRP ini Mbak, ada overdosis. Jadi kan untuk yang premedication itu diberikan ondansetron lagi ya dalam bentuk per oral. Nah, di kasus itu pasiennya itu diberikan tablet 8 mg 3 kali sehari. Sedangkan kalau di NCCN untuk tadi yang mual muntah yang moderate itu seharusnya diberikannya itu tablet 8 mg 2 kali sehari begitu. Jadi itu bisa dibilang overdosis. Oke, baik. Adakah lagi yang menambahkan? Mohon maaf, Jika- tadi saya izin konfirmasi untuk ondansetronnya 8 mg berapa kali sehari harusnya? Seharusnya 2 kali sehari, tapi di kasusnya itu pasiennya diberikan 3 kali sehari begitu. Jadi mungkin nanti untuk plannya itu bisa dikurangi frekuensinya 1 kali gitu. Iya. Baik. Oke, mungkin terkait premed dan postmed mungkin kita sudah mengetahui ya apa yang underdose dan overdose-nya yang bermasalah dengan pengobatannya. Selanjutnya pasien kita mengalami anemia. Putri, Iya, izin masuk. Silva silakan. Ya, saya Silva ingin menambahkan ya, tadi kan yang disampaikan oleh Mbak Lia terkait paclitaxel ini kan dapat menyebabkan hipersensitivitas. Nah, sehingga untuk risiko hipersensitivitas ini dapat diberikan premedikasi, itu sebenarnya ada 3, yaitu kortikosteroid, difenhidramin, sama H2RA. Nah, untuk difenhidraminnya setuju dengan yang telah disampaikan oleh Mbak Lia, kemudian juga untuk H2RA yang digunakan di sini kan ranitidin. Nah, kemudian juga terdapat yang untuk kortikonya kan digunakan dexamethasone pada kasus kita. Nah, ini terdapat underdose juga pada dexamethasone. Nah, untuk pasien kita ini kan mendapatkan dexamethasone 5 mg per mililiter ya. Nah, itu seharusnya dosis untuk premedikasi diberikan dexamethasone 12 mg secara IV, sehingga di kasus ini masih terdapat underdose dexamethasone. Terima kasih. Oke. Mohon maaf Silva, saya izin konfirmasi sebelumnya. Tadi deksanya seharusnya dipakai berapa ya jadinya? 12 mg secara IV. Oke. Mungkin selanjutnya kita akan membahas anemia, di mana si pasien HB-nya tadi sekitar 10. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman untuk mengatasi anemia si pasien? Izin masuk. Iya, silakan. Izin masuk. Iya, silakan, Ana. Ya, saya Indianin 77 ya, terkait yang anemia ini pada pasien kanker ini. Di NCCN itu untuk anemia pada pasien kanker, dia ini itu termasuk ke dalam yang resiko tinggi karena dia itu sedang dalam tahap intensif kemoterapi, sehingga memang yang direkomendasikan itu untuk anemia itu dengan transfusi PRC itu. Nah, terus selain itu sebenarnya memang di pasien kanker ini untuk anemianya itu bisa diberikan terapi diberikan transfusi PRC dan ESA. Tapi saya baca juga di NCCN bahwa untuk pasien dengan kanker payudara metastasis memang lebih direkomendasikan untuk menggunakan transfusi PRC untuk terapi anemianya. Gitu. Tapi mungkin memang ini sudah benar untuk penggunaan transfusi PRC-nya untuk anemia pada pasien kankernya. Terima kasih. Berarti ini untuk pengobatannya dilanjutkan untuk transfusi PRC ya, apabila terjadi penurunan kembali.
izin menambahkan moderator. Iya, silakan Rifda. Ya, jadi kan tadi Mbak Ana itu sudah bilang pemberian transfusi PRC ini kan sudah benar gitu ya untuk pasien kita. Namun saya baca di NCCN juga setelah diberikan PRC ini sebaiknya nanti dievaluasi untuk defisiensi zat besinya begitu. Nah, nanti jadi pasiennya itu bisa dicek untuk ferritin dan TSAT-nya. Jika misalnya nanti dicek ternyata nilai dari pemeriksaan itu rendah, nanti bisa di follow up dengan memberikan suplemen zat besi begitu mungkin. Oke, baik. Karena tadi kita udah membahas pengobatan yang diterima, maka selanjutnya kita akan ke plan terapi. Untuk plan terapi kanker bagaimana? Izin masuk moderator. Ya, silakan Ana. Ya mungkin kalau kankernya menurut saya ya, ini untuk sejauh ini kayaknya mungkin masih dilanjutkan ya. Karena untuk penggantian obat ini kalau menurut saya kan butuh alasan yang kuat ya terkait penggantian obat. Apakah nanti obat yang menggantikan itu punya efek yang lebih bagus atau bagaimana gitu. Nah mungkin nanti kita bisa diskusi lagi di luar diskusi yang sekarang ini terkait yang kemonya begitu untuk yang obat kemonya. Oke, baik. Untuk yang premed dan postmed bagaimana dari teman-teman? Berarti tadi ada penaikan ini ya, penaikan dosis dari Sidexa dan juga difenidramin. Dexamethasolnya ditingkatkan dosisnya menjadi 12 mg diberikan secara IV. Untuk difenidramin tadi jadinya dinaikkan kan? Itu apa? Dinaikkan jadi 50 mg IV. Untuk anemianya tadi dilakukan transfusi darah ya, PRC. Izin masuk moderator. Iya, silakan Ya, Ana. jadi anemianya mungkin memang memakai transfusi PRC jika HB-nya itu kurang dari 10 begitu, karena saya yang baca di NCCN itu si transfusi PRC ini biasanya digunakannya itu untuk tidak kurang direkomendasikan jika digunakan dengan HB lebih dari 10. Jadi kalau menurut saya mungkin memang jika nanti pasiennya HB-nya turun lagi kurang dari 10 bisa diberikan transfusi darah. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang monitoring dan evaluasi terapi. Nah, kira-kira dari teman-teman, apakah yang harus dimonitoring dan dievaluasi terkait terapi si pasien tersebut? Izin masuk ya, Mbak. Siap, silakan Silva. Ya, terkait tadi ya, untuk terkait dexamethasone ini kan dapat meningkatkan level serum glukosa. Nah, maka dapat dilakukan monitoring terhadap pasien untuk serum glukosanya untuk mencegah terjadinya peningkatan level serum glukosa. Terima kasih. Ada lagi terkait si kanker untuk monitoring? Mungkin izin menambahkan ya tadi yang terkait apa DRP yang overdose yang ondan. Jadi kan berarti dia harusnya ondannya itu diberikannya dua kali satu, itu diberikannya pada hari kedua dan ketiga setelah kemo gitu. Terus untuk monitoringnya mungkin bisa dilakukan tes EKG karena ondan ini itu punya efek sampingnya itu perpanjangan interval QT. Oke, baik. Selanjutnya dari teman-teman, adakah yang sudah mencari untuk pengobatan non-farmakologi terhadap si pasien?
karena waktunya sudah mungkin tidak mumpuni untuk diskusi selanjutnya, mungkin akan kita lakukan di luar diskusi hari ini. Baik, terima kasih buat teman-teman atas kerjasamanya hari ini. Semoga kita sehat selalu dan apa yang kita diskusikan hari ini boleh membawa berkah buat kita semua. Amin. Terima kasih. Sama.